Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan, karya Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah jalla wa ala. Dan tema di kesempatan kali ini berkaitan tentang gaji di bawah UMR, gaji di bawah standar. Hukumnya apakah diperbolehkan atau dilarang secara mutlak, dan apa sikap yang tepat ketika merekrut karyawan? Apakah gaji itu harus disebutkan di awal, atau dalam artian boleh tidak disebutkan? Maka ini jemaah pembahasan yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Tulis kitab mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar setiap muslim memenuhi setiap perjanjian dan kesepakatan yang telah mereka buat. Jadi kalau misal jemaah kita telah mengikat janji, telah buat syarat dengan sama kita, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita agar hendaklah setiap kita berusaha untuk menepati, untuk komitmen dengan janji ataupun syarat yang sudah kita sepakati. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Ketika kesepakatan tersebut tidak melanggar syariat, ketika syarat tersebut tidak melanggar syariat, itu catatannya. Selama kesepakatan itu tidak melanggar aturan syariat, seperti kesepakatan yang memaksa orang untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu nggak boleh. Contoh jemaah, ketika misalkan suatu negara menetapkan atau mewajibkan kepada rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang wajib, apakah kita wajib taat? Jawabannya tidak. Sahih? Contohnya apa? Antum disuruh bayar pajak, taat tidak? Bolehkah kita bohong untuk menghindarinya jemaah? Antum jawab sendiri. Jawabannya apa? Boleh. Tetapi sekali lagi, risiko ditanggung sendiri. Risiko ditanggung sendiri. Rasulullah beliau bersabda, al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halala aw ahalla harama. Jika muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Ini nggak boleh.
Ada orang masuk kerja disyaratkan dengan catatan kalau kerjaan belum beres, walaupun waktu sholat sudah masuk, nggak boleh ditinggalkan. Misalkan bertanya masanya, bolehkah bagi dia untuk dalam artian menepati syaratnya, dilanjutkan kerjaannya, kemudian sholatnya ditunda? Boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa jamaah sekalian? Karena sholat 5 waktu perintah Allah. Adapun terkait tadi pekerjaan diperintah makhluk, sehingga perintah Allah lebih didahulukan. Perintah Allah lebih didahulukan. Dan di antara bentuk kesepakatan yang tidak tertulis adalah urf, tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi kalau misalkan di satu tempat, di situ ada urf seperti ini misalkan, maka ini seolah-olah syaratnya, tetapi tidak tertulis. Nah, ketika misalkan di masyarakat tersebut sudah sepakat tentang perkara tersebut misalkan, dan perkaranya tidak pada hal-hal yang bermaksiat, maka tatkala itu jamaah wajib bagi penduduk tempat tersebut, orang yang tinggal di tempat tersebut untuk memenuhi syaratnya, untuk menepati syaratnya. Ada kaidah tentang masalah ini, al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syartan. Jadi apa yang menjadi tradisi dan kesepakatan masyarakat, maka hal itu seperti kesepakatan yang dipersyaratkan. Artinya masalahnya ketika seseorang melakukan akad dengan kliennya, mereka dibatasi dengan tradisi yang berlaku di masyarakatnya, meskipun tradisi itu tidak tertulis dalam perjanjian. Sebagai contoh, si A meminta tukang untuk memperbaiki rumahnya. Si A menyewa tukang selama 3 hari. Berapa jam tukang itu harus bekerja? Jadi, si A menyewa tukang tersebut selama 3 hari. Pertanyaannya berapa jam? Berapa jam tukang ini harus bekerja? Dan apakah ada uang makan, uang jajan yang harus dia terima selama bekerja? Maka semua ini jamaah kembali kepada urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi semua ini berlaku di tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Meskipun ketika akad sama sekali tidak ada kesepakatan itu. Pula kadang-kadang sebagian orang di kampung itu suruh mengerjakan sawah, membajak sawah dan sebagainya misalkan. Maka kadang di awal memang tidak ada syarat nanti harus dikasih makan, tidak. Tapi tradisi di kampung biasanya dikasih makan. Kalau mereka tidak mau ngasih makan, biasanya diganti dengan uang. Sehingga kalau misalkan tidak ada ucapan, berarti hukum asalnya kembali kepada urf. Kembali kepada urf seperti itu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya. Ada seorang lelaki yang menikahi wanita, tetapi belum disebutkan maharnya dan belum berhubungan badan dengannya hingga lelaki ini meninggal. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Pertama, jemaah maharnya belum disebut dan dia belum menggauli. Ternyata
ya, takdir sudah ya menentukan dia meninggal. Maka beliau menjawab, laha mithlu sadaqi nisaiha la waqsa wala syatata wa 'alaihal iddatu wa laha mirath. Wanita ini berhak mendapatkan mahar seperti umumnya wanita di daerahnya. Tidak boleh dikurangi maupun dizalimi, enggak boleh. Artinya tidak kurang, tidak lebih. Dia wajib menjalankan iddah dan dia berhak mendapatkan warisan. Ya, dia berhak mendapatkan warisan. Ya, sehingga jamaah di sini menunjukkan bahwasannya ketika ada sesuatu yang memang sudah menjadi tradisi, walaupun tidak diucapkan di awal, maka tatkala itu berlaku. Ya. Seperti jumlah mahar, berapa jumlahnya? Ya, berapa jumlah maharnya? Maka tatkala misalkan tidak ada kesepakatan, maka yang menjadi patokan adalah mahar misal, di mahar standar di tempat tersebut. Ya. Kalau misalkan di satu tempat maharnya apa? Standarnya seperangkat alat sholat, ya sudah, kasih seperangkat alat sholat. Ya. Tapi kalau misalkan tradisinya atau urufnya maharnya 1 juta, kasih 1 juta, kasih 1 juta. Ya. Dan jamaah sekalian, siapa yang berhak untuk menetapkan mahar jamaah? Siapa yang berhak? Para ulama kita mengatakan wanita yang berhak, bukan walinya, tapi sang wanita. Tetapi memang jamaah sekalian tidak boleh memberatkan sang suami, tapi disesuaikan dengan kemampuan calon suaminya. Makanya Syekh bin Baz itu beliau mengatakan nggak ada batasan. Nah, tidak ada batasan, ini kata Syekh bin Baz. Okay. Sehingga beliau kalau dilihat dari fatwanya itu lebih condong adanya kesepakatan antara pihak pihak mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seperti itu. Ya jamaah sekalian, kalau gini jamaah, kasusnya ada seorang wanita, misal suaminya meninggal dalam kondisi dia ditalak, dan talaknya talak raj'i, dapat warisan tidak jamaah? Ditalak suaminya meninggal 2 hari 3 hari meninggal, dapat warisan tidak? Awon. Dapat warisan. Kenapa? Karena dia masih statusnya sebagai seorang istri. Tapi kalau talaknya bain kubro, talak 3, 1 hari meninggal suaminya, dapat warisan? Tidak dapat. Karena kalau bain kubro itu sudah tidak bisa kembali lagi, kecuali kalau mantan istri dia nikah dengan laki-laki lain seperti itu. Kalau hulu, gugat cerai, istri minta gugat cerai kepada suaminya, ternyata setelah digugat 2 hari suaminya meninggal, dapat warisan tidak? Hulu, gugat cerai. Dilihat hulu itu kayak gimana? Kalau dalam artian hulu tersebut terucap lafaz talak dari suami, berarti termasuk talak. Tapi kalau tidak, dalam artian hakim yang memutuskan untuk dipisah, berarti ini fasa. Nah, kalau ada ucapan, berarti ini masuk talak. Tapi kalau tidak ada, tapi hakim yang memisahkan, ini namanya fasa. Kalau fasa berarti tidak ada rujuk. Ya, kecuali dengan nikah baru. Ya, maka tatkala itu kalau meninggal berarti tidak dapat warisan. Ya, kalau statusnya di fasa seperti itu. Ya. Kemudian masalin, setelah itu datang Ma'qil bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keputusan yang sama untuk seorang wanita bernama Barwa bintu Wasik. Ya, Okamako. Jadi keputusan Nabi sama seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud.
Dari keterangan sahabat Ibnu Mas'ud, maka ia berhak mendapat mahar seperti umumnya wanita di daerahnya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi ketidakjelasan dalam hak atau kewajiban dalam muamalah, maka dikembalikan kepada urf, ya, aturan yang berlaku di masyarakatnya. Itu penting. Di tempat kita, nilai ujurah misal dalam akad jasa distandarkan salah satunya dalam bentuk UMR, upah minimum regional, atau UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Maka ini urf kita, ya, urf kita. Sekarang ya Mas, bagaimana statusnya? Status UMR sebagai apa? Ya, dalam artian urf, ya. Pemerintah menetapkan UMR salah satu tujuannya adalah untuk membangun urf, agar ketika tidak ada kesepakatan antara pekerja dengan atasan, ya, yang mempekerjakannya terkait tentang upah, bisa dikembalikan ke urf yang berlaku. Di samping itu, memperkecil potensi sengketa ketika, ya, penetapan gaji karyawan. Nah, ini tujuannya, ya, tujuannya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah seseorang keluar dari uruf, dia apa namanya, mempekerjakan pekerja, ternyata digaji sedikit, ya, jauh dari UMR misalkan, boleh tidak jamaah sekalian? Secara hukum syariat, keluar dari urf ini diperbolehkan. Secara hukum syariat diperbolehkan, namun harus dinyatakan dalam kesepakatan di depan. Sampaikan, Pak, saya butuh pekerja, tapi saya bisa bayar panjenengan sekian. Ya. Panjenengan mau tidak? Sudah disampaikan di awal misalkan. Ternyata dia sepakat, ya sudah, selesai. Tapi kalau misalkan dia nggak setuju, ya sudah, sampaikan saja saya nggak setuju. Ya cari yang lain. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia apa namanya rekrut pekerja, ya, pas di akhir digaji apa? Ternyata jauh dari standar. Pas diprotes marah-marah. Nah, maka tatkala itu jamaah sekalian, ya, penyelesaiannya apa? Dikembalikan kepada UMR. Kecuali kalau di awal sudah disampaikan, kerja di saya gajinya sebulan cuma 1,5 misalkan, UMR berapa sekarang? 2 lebih. Dia mau misalkan, silakan, ada masalah. Tapi kalau misalkan dari awal tidak disampaikan, kemudian tiba-tiba pas gajian dikasihnya 1,5, maka ini nggak boleh, ya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi dalam masalah jual beli jasa itu harus jelas, ya, harus jelas upahnya. Kalau nggak jelas upahnya nggak boleh, harus jelas, ya, harus jelas. Sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang, karena fungsi urf adalah ya, standar yang dijadikan rujukan jika terjadi potensi sengketa. Namun bukan berarti ketika tidak memperlakukan urf seseorang akan berdosa, tidak. Sebagai contoh, menurut urf tukang di tempat kita bekerja dari jam 8 sampai jam 17. Meskipun demikian, pemilik rumah dibenarkan meminta tukang untuk bekerja di jam 7 sampai jam 20 dengan mengganti biaya lembur. Dan ketentuan yang, ya, menyimpang dari urf ini harus dinyatakan di depan, ya, dengan catatan, ya, harus disampaikan di depan. Misalkan biasanya tadi, ya, jam 7 sampai jam 8 sampai jam 17. Tapi dia minta bukan jam 8 sampai jam 7 sampai jam 20. Ternyata dia mau, ya silakan, enggak masalah. Ya tentu jamaah gajinya juga harus beda. Ya. Jangan sampai kemudian kok gajinya sama. Kalau sama, ya ini khawatir masuk ke dzaliman.
Tapi kalau dia mau gimana cara? Ya silakan, nggak masalah. Kalau dia mau, oh nggak masalah. Gajinya pun sama, jamnya tambah misalkan, ya silakan, itu urusan dia. Itu urusan pekerjanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, maqati'ul huquq 'inda syurut. Potongan hak harus sesuai dengan kesepakatan. Potongan hak harus sesuai dengan kesepakatan. Demikian pula dalam kasus yang lain, jika ada orang yang melakukan akad dan membuat kesepakatan yang keluar dari tradisi, maka hal ini dibolehkan selama disebutkan di awal akad atau ketika akad. Sebutkan. Jadi jangan tiba-tiba pas mau digaji dia gaji seenaknya sendiri, itu nggak boleh. Sehingga kalau seperti itu kasusnya, ya kembalikan kepada urf. Urfnya berapa? Kasih. Kalau tidak terjadi kesepakatan, ya sudah, nanti diajukan kepada hakim. Nanti hakim memutuskan. Hakim yang memutuskan seperti itu. Kemudian masalah yang bagaimana dengan membayar upah di bawah upah minimum? Terlepas dari hukum yang berlaku di negara kita, memberi upah di bawah UMR selama itu disepakati, hukumnya dibolehkan. Artinya upah itu diberikan tanpa mengikuti urf yang berlaku di masyarakat. Hanya saja setiap warga negara ada kewajiban untuk mengikuti aturan dan perundangan dalam negara. Meskipun jika tidak memungkinkan untuk diikuti, tidak sampai tingkatan berdosa secara syariat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum. Ini diingat ya. Pada pasal 90 ayat yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum UM berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota, yang sering disebut upah minimum regional UMR, maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, UMK tadinya. UMS bukan UMS Solo upah minimum sektoral. Kata penulis kitab, kami tidak tahu sejauh mana ikatan undang-undang berlaku di masyarakat. Apakah berlaku untuk semua karyawan termasuk asisten rumah tangga? Apakah boleh ada pengecualian? Maka ahli hukum dan perundangan negara mungkin lebih paham tentang hal ini. Sehingga catatan kita jemaah sekalian, intinya gini: memberikan upah di bawah UMR dibolehkan dengan catatan apa? Adanya kesepakatan. Jadi kalau adanya kesepakatan berarti disampaikan di awal. Tapi kalau misalkan tidak ada kesepakatan, maka kembali kepada urf. Kalau dikembalikan kepada urf pun misalkan tidak bisa juga, maka hakim bertindak. Hakim yang bertindak seperti itu. Nah, sehingga jamaah sekalian, kalau antum misalkan cari pekerja untuk jaga warung dan lain sebagainya, misalkan kalau antum akan menggaji dan itu di bawah UMR, sampaikan di awal. Atau ketika cari lowongan pekerjaan, misalkan pengumuman, misalkan gajinya sekian, atau mungkin kalau ingin tahu gajinya hubungi nomor sekian misalkan, maka disampaikan di situ jam. Atau ketika pas wawancara disampaikan, Pak, kerja di sini gajinya sekian dari jam sekian. Sampaikan di awal, harus jelas. Kerja dari jam sekian, nanti istirahat jam sekian. Kalau mereka sudah sepakat, maka kita terikat dengan hadis Nabi tadi, al-muslimun ala syurutihim. Jadi kaum muslimin terikat dengan syarat mereka. Sehingga di waktu-waktu tersebut
tidak boleh dia gunakan untuk aktivitas pribadi, entah ya buka WA, entah telepon keluarga misalkan, itu nggak boleh. Jadi tatkala itu jamaah murni waktunya sudah dibeli, ya. Kecuali kalau misalkan pekerja swasta dan diizinkan oleh pemilik perusahaan, nah masalah, silakan. Kata pemilik perusahaan, kerja di tempat saya silakan, boleh buka WA, boleh chattingan, itu urusan dia, kan dia pemilik, hak dia, ya. Tapi kalau misalkan dilarang ya nggak boleh. Tapi kalau PNS jamaah mutlak nggak boleh, ya. Kalau ingin dibolehkan izin dengan seluruh masyarakat Indonesia. Pak, boleh nggak kalau pas saya jam kerja buka WA atau chattingan? Boleh tidak jamaah? Kalau izin kantor diizinkan tidak? Mereka itu jamaah sanian, ya, pegawai apa? Abdi negara. Kita yang gaji jamaah, kita yang gaji. Nah, cuma kadang-kadang mereka senangnya sendiri, ya. Jam kerja, ya, malah di warung, nongkrong di warung. Ini masalah jamaah, ya. Itu nggak boleh jamaah, tidak diperbolehkan kecuali kalau diizinkan oleh seluruh masyarakat atau seluruh warga Indonesia. Diizinkan silakan, kalau tidak nggak boleh. Murni harus dikerjakan untuk urusan pekerjaan. Karena waktunya sudah dibeli, ya, waktunya sudah dibeli oleh negara. Dan termasuk kita yang beli, seperti itu jemaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jemaah. Ikhwan wa akhwati fillah, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat dan ya, menjadi tambahan ilmu, ya, bagi kita sekalian, wabil khusus ketika kita ingin merekrut pekerja, maka harus jelas, ya, tentang kerjaannya, kemudian tentang, ya, gajinya, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, sebelum ditutup kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah, kita sampai pada sesi tanya jawab. Kali ada jemaah yang mau bertanya, bersilakan. Ustaz, tadi ada penyampaian dari Ibnu Mas'ud, pernah ditanya ada seorang lelaki yang menikahi wanita, tetapi belum disebutkan maharnya. Nah, ini pernikahan seperti ini bagaimana itu, Ustaz? Itu aja, barakallahu. Baik, barakallahu. Ya, jemaah sekalian, ada pertanyaan, apa hukum melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar? Bukan tanpa mahar, ya, beda. Tanpa menyebutkan mahar, ya. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Yang penting mahar itu ada. Yang penting mahar itu ada. Tapi kalau misalkan nikah tanpa mahar, sah tidak? Tidak sah. Akadnya langsung saya terima nikahnya, ya, fulanah binti fulanah, sudah selesai. Atau misalkan qabil tu nikah, selesai, sudah. Saya terima nikahnya, selesai. Bahkan lafaz qabil tu saja sudah sah. Qabil tu, saya terima, selesai. Jadi maharnya nggak disebut misalkan, ya. Tapi tetap mahar itu harus. Sehingga kalau tidak disebutkan di awal, ya, maka maharnya mahar misal, ya. Kecuali kalau memang sudah ditentukan, cuma nggak disebutkan, ya tetap sesuai dengan apa yang ditentukan. Tapi kalau tidak sama sekali ditetapkan, maka mahar itu harus tetap ada, tetapi kembali kepada mahar misal, mahar yang berlaku, ya, untuk wanita-wanita yang ada di tempatnya, seperti itu. Jadi, ya, biasanya mereka itu berapa maharnya? Kalau misalkan maharnya seperangkat alat sholat dengan uang senilai misalkan 1 juta, ya kasih seperti itu. Kasih seperti itu, ya.
Jadi jangan sampai nggak dikasih maharnya, itu nggak boleh. Ya. Karena kalau nikah tanpa mahar, maka nikahnya tidak sah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan pertama mana? Terus jika saya sebagai penjual mengambil barang dari supplier, namun timbangannya kurang, padahal barang tersebut sudah dalam bentuk pekan yang sudah fix. Coba diulang. Saya sebagai penjual yang mengambil barang dari agen dan supplier, namun ketika timbangannya kurang, apa yang harus saya lakukan? Sedang barang tersebut sudah berupa kemasan tetap, kemasan disegel disile itu, tapi ternyata ketika ditimbang timbangannya kurang. Ini pertanyaan sah atau apa aja, Mas? Bagaimana saya menjualnya dan bagaimana hasil jualan? Oh, nah. Ya, jamaah sekalian, bagaimana ketika ada seorang penjual, dia menjualkan barang yang diambil dari supplier, ternyata jumlah timbangannya kurang. Ya. Apakah penjualnya dalam artian berdosa? Atau jual belinya tidak sah? Jawabannya gini jamaah. Ketika dia tahu misalkan pas ngambil dari supplier ternyata barang ini tidak sesuai dengan ukuran. Dia katakan beras ini 1 kilo, ternyata pas ditimbang berapa? Cuma setengah kilo misalkan. Maka dia tahu, satu, sampaikan kepada suppliernya, Pak ini kok beratnya cuma setengah kilo. Ya. Kalau itu disampaikan, ya mungkin dia sebagai penjual, barangkali mungkin wakil, ya, maka sampaikan. Kemudian ukurannya dirubah. Tapi kalau dia beli, ya dia minta apa? Ya, minta ganti rugi. Pak, ini kan harga 1 kilo, ternyata timbangan cuma setengah. Ya sudah dikurangi. Ya. Ini dengan suppliernya. Adapun dia ketika ingin menjual, maka sampaikan ukuran yang sebenarnya. Kalau misalkan dia jual ke konsumennya dengan ukuran timbangan setengah kilo, padahal hanya setengah misalkan, maka di sini ada apa? Ada penipuan, gis. Ya. Dan jual beli seperti ini jamaah tidak sah. Dalam artian gini, jual beli seperti ini masih tergantung atau tergantung. Ya. Dalam artian konsumennya nanti punya hak untuk apa? Untuk membatalkan. Ketika dia tahu, oh ternyata barangnya apa? Beratnya cuma setengah kilo, maka dia punya hak untuk apa? Untuk mengembalikan. Pak, saya nggak jadi beli karena barangnya tidak sesuai dengan spesifikasinya misalkan. Maka penjual tatkala itu nggak boleh nolak karena memang tidak sesuai dengan kriterianya. Ya. Tapi kalau dia ridho, ya sah. Oh ya nggak apa-apa lah. Karena dibodohin misalnya. Dia ridho, ya sah. Tapi kalau misalnya dia nggak ridho, maka kembalikan barangnya. Yang kemudian uang minta dikembalikan seperti itu. Atau misal minta ditambah misalkan. Atau minta ganti rugi. Ya. Atau misalkan tetap diambil, cuma uangnya sebagian minta dikembalikan. Tergantung kesepakatan nanti. Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka dibatalkan. Maka dibatalkan, ya jual belinya seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan kok tetap dalam artian dia tidak mau menerima, ini nggak boleh. Dan tatkala itu nggak sah. Jual belinya seperti itu, karena menipu. Wallahu a'lam bishawab. Kan biasanya kalau umumnya kan barang itu sudah bentuk kemasan tertutup, disegel gitu atau di-seal kan. Kemudian biasanya di kemasan itu ada tercantum ukuran beratnya. Kalau misalnya itu kan solusinya, apakah ini bisa menjadi solusi ketika berat itu kita tutupin dan kita menjual dengan tapi tidak menyebutkan beratnya.
Bagaimana kalau solusinya misalkan berat itu ditutupi dan kita sampaikan saya jual ini bukan dengan beratnya tetapi dengan jenis barangnya misalkan. Boleh tidak ya? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia dari awal harganya itu sesuaikan dengan berat timbangannya, oh berarti ini ada penipuan. Tapi kalau misalkan dia katakan saya intinya menjual ini, perkara berat tersebut berapa, misalkan dia katakan oh saya nggak jual itunya, pokoknya jual barangnya, dan dia mau misalkan, ya sudah selesai ya, dan sah. Tapi ingat tidak boleh dikelabui, tidak boleh ditutup-tutupi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Dari yang awal ada yang mau bertanya ini? Ini. Ini sudah pernah dikatakan ya pertanyaan kita. Jika kita sebagai pegawai swasta ada waktu luang saat jam kerja, tidak ada pekerjaan gitu, apakah diperbolehkan untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk mendengarkan kajian atau bermedsos? Apakah ketika kerja swasta, ketika ada waktu luang dibolehkan waktu tersebut untuk mendengarkan kajian di YouTube ataupun rekaman misalkan? Jawabannya tergantung izin atasan, dalam artian pemilik perusahaan, bukan atasannya ya, pemilik perusahaan ya. Kalau diizinkan boleh, silakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak diizinkan maka tidak diperbolehkan ya. Jadi ingat, atasan di sini maksudnya apa? Pemilik perusahaan. Ustaz, kalau yang mengizinkan hanya atasan saya misalkan, karena teman ya, karena atasnya temannya ya diizinkan. Tapi pemilik perusahaan nggak tahu misalkan, nggak boleh ya. Jadi atasannya ya harus memberitahukan kepada pemilik, karena nanti ada pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Pemilik perusahaan ya. Sehingga kalau misalkan sudah diizinkan ya silahkan, tidak masalah ya, karena ini hak pemilik perusahaan ya. Ini dengan catatan kalau pegawai swasta. Tapi kalau pegawai ya negeri atau PNS maka tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apa hukum pembayaran COD dalam belanja online? Ada COD yang cash on delivery, ada COD yang cek dulu barangnya, jika sudah sesuai baru dibayar. Mohon penjelasan hukum. Yang mana yang ditanyakan yang tidak boleh dibuka barangnya gitu? Ini ada yang cek dulu barangnya, jika sudah baru dibayar gitu. Ini tidak masalah. Kalau dicek dulu misalnya barangnya, kemudian kalau sesuai dibayar, ini sepakat boleh. Berarti memang ada keriduan. Ya, jadi masalah kalau misalkan barang itu masih terbungkus, pokoknya harus dibeli misalkan. Ya, barang sudah dibuka wajib dibeli, ini keliru. Kenapa jemaah? Kan kewajiban memaksakan orang untuk membeli, sedangkan dia belum tahu. Ini nggak boleh. Kalau seperti ini berarti menghilangkan apa? Hak khiyar, itu nggak boleh. Sehingga ya tetap ketika misalkan ternyata dibuka ya, atau misalnya dia bayar, pas dibuka ternyata barangnya apa? Ada cacatnya, maka tetap bagi dia boleh untuk apa? Mengembalikan. Sehingga persyaratan yang tertulis barang dibuka wajib dibeli, tidak boleh dikembalikan, ini keliru. Nggak boleh kita dalam artian memenuhi syaratnya, nggak. Tetap dia punya hak untuk mengembalikan. Begitu pula contoh seperti akad-akad di Indomaret dan lain sebagainya. Kalau sudah dihitung, itu nggak boleh dibatalkan. Ini salah, ya, nggak boleh. Salahnya pun sudah
bayar semua, minta dikembalikan lagi, itu boleh, tidak masalah. Antum sekali-kali praktek, sudah dihitung semuanya, sudah diposting keranjang, kembalikan lagi, Mbak ini nggak jadi beli. Secara hukum syariat boleh, ya. Karena kita masih posisinya di mana? Di majlis akad, ada hak khiyar selagi kita belum meninggalkan majlis akad tersebut. Nah, cuma kadang-kadang hal seperti ini tidak atau mungkin kadang-kadang ya asing ya kalau diterapkan di tengah-tengah kita. Padahal boleh jemaah, padahal diperbolehkan. Nah, sehingga tetap ketika pun dibuka ternyata ada aib ataupun cacat, maka boleh untuk dikembalikan seperti itu. Wallahu a'lam. Iwan ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bukan terkait dengan PNS ataupun pekerja yang berkhusus PNS. Karena tadi disebutkan untuk PNS itu untuk jam kerja ya kerja gitu ya. Di luar jam kerja hanya bebas. Tapi yang jadi masalah ada waktu-waktu di luar jam kerja yang itu dari pihak atasnya itu meminta PNS untuk kerja. Nah itu sedangkan atasan sendiri punya prinsip yang penting kerjaan selesai. Nah itu bagaimana kan menyikapinya? Apakah kita sesuai arahan dari pimpinan yang penting kerjaan selesai, sedangkan nanti di luar maksudnya kerjanya fleksibel kan? Dan sekarang budayanya kerja PNS kan WFH gitu, from anywhere. Nah itu bagaimana? Dan yang nanti disampaikan kalau waktu kerja harus benar-benar tidak boleh kemana-mana. Ya, jamaah sekalian, terkait tentang PNS, apakah dibolehkan kalau misalkan atasan menetapkan aturan ya dalam artian khusus ya, pokoknya di kantor ini yang penting intinya apa? Kerjaan selesai. Ya. Maka jawabannya tergantung keputusan atasan ini apakah atas persetujuan dalam artian pemerintah pusat dan resmi misalkan. Kalau resmi tidak masalah, silakan. Ya. Tapi kalau misalkan dari atasan dalam artian pemerintah pusat itu memang melarang, nggak boleh. Ya. Walaupun kerjaan selesai, tetap jam kerja harus di kantor. Sudah jelas seperti itu, misalkan ini nggak boleh dilanggar. Ya. Jadi tatkala itu keputusan atasan menyisihi keputusan pusat. Mana yang taati? Ya tetap pusat. Itu yang paling wajib untuk ditaati. Nah, sehingga tergantung apakah itu resmi dari pusat atau tidak. Kalau resmi boleh. Ya, contohnya gini, kalau misalkan terjadi apa istilahnya, ya, bukan OTT ya apa? Ya, seperti itu loh. Kalau ada atasan dalam artian meninjau kemudian karyawan seperti itu di jam kerja kemudian keluar, kira-kira itu ditangkap tidak? Ya, itu untuk mengetahui ini resmi atau tidak. Kalau ternyata misalkan ya kok nggak boleh, berarti memang nggak resmi. Ya, karena kalau prinsipnya tadi seperti apa namanya, yang penting ini kerja selesai. Sekarang gini, boleh nggak kalau misalkan dia nggak berangkat, kerjakan dari rumah, yang penting selesai, boleh tidak? Itu jadi masalah. Kan yang penting selesai. Dia dari rumah nggak pernah berangkat sepekan, yang penting apa? Kerjakan dari rumah. Ya. Tetap nggak boleh. Kenapa? Memang aturan negara kita sudah ada jam-jamnya. Berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Ya. Atau misalkan aturan pemerintah daerah, berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Nah, itu resmi. Kalau ingin mengisi ini, maka harus ada dalam artian izin dari pemerintah daerah ataupun pusat seperti itu. Kalau diizinkan silakan, tidak masalah. Tapi kalau dalam artian diam-diam, ya, berarti ini jelas melanggar aturan ya, resmi seperti itu. Ya, dan yang tahu yang menjalani. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Misalkan ini pimpinan meminta yang bersangkutan pekerjanya PNS itu bekerja di luar jam kerja. Itu bagaimana? Apakah kita sebagai PNS itu
boleh menolaknya atau bagaimana? Karena tadi kan sudah fix jam kerjanya. Nah, jawabannya boleh menolak. Cuma masalahnya ada konsekuensinya tidak. Ini jadi masalah. Ya. Kalau ada konsekuensinya ya pikir-pikir. Hukum asalnya boleh menolak karena ya, akad dia hanya jam kerja. Jam 7 misalkan pulang jam 3 misalkan. Itu akad dia. Kalau ingin di luar itu maka ya harus atas persetujuan pekerja. Dia nolak, hukum asalnya boleh. Nah, kalau diminta ya maka ini urusannya beda. Apakah ada uang lembur misalkan? Kalau ada ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau dalam artian ya, kebijakan yang pribadi dan tidak ada bayarannya, ini namanya dolim. Nah, sehingga pihak yang didolimi punya hak untuk menolak. Tapi kalau dia ridho ya silakan, urusan dia. Urusan ridho didolimi ya silakan. Aslinya dia punya hak untuk menolak seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, pada waktu pelunasan UNS saya mendapat sumbernya dari bank berupa mukena dan tas. Bolehkah barang tersebut saya gunakan untuk beribadah? Ya, pada waktu melunasi apa? Oh, ya. Nah, dia dapat mukena dan dia statusnya sebagai nasabah, sahih. Ya. Maka kalau memang dia nasabah kemudian kok diberikan hadiah mukena dan lain sebagainya, maka itu termasuk tambahan dari hutang piutang. Fudullah bin Ubaid mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat maka jatuhnya riba. Jadi mukena itu statusnya apa? Ya, riba. Sehingga bolehkah dipakai? Nggak boleh. Terus bagaimana? Kasihkan kepada fakir miskin. Berikan untuk fakir miskin. Ya. Kalau nggak ada yang mau gimana coba? Kalau tidak ada yang mau, dihargai. Nanti uangnya kasihkan kepada fakir miskin seperti itu. Ya, yang penting intinya gini, tidak boleh bagi dia untuk memanfaatkan. Karena status dia nasabah, sehingga hadiah itu statusnya apa? Tambahan utang dan itu riba. Dan tidak boleh dimanfaatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, demikian jemaah. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.